Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada orang yang mengatakan bahwa kualitas hidup seseorang yang sangat mendalam itu diperoleh karena sudah melalui berbagai peristiwa yang berat dalam hidupnya. Itu berarti bahwa peristiwa yang sulit, peristiwa yang penuh tantangan dan derita seringkali justru membuat hidup seseorang lebih mendalam. Spiritualitasnya berkembang dan kemudian bisa melihat dunia ini dengan cara pandang yang berbeda. Kita bisa mencari contoh itu. Dan begitu gampang, begitu banyak contohnya. Tidak ada orang yang sungguh hebat tanpa sebuah pengalaman yang menantang, yang membuat dia sadar dan kemudian mengerti apa yang penting dalam hidupnya. Maka sebetulnya penderitaan itu penting. Penderitaan itu dibutuhkan supaya kita bangun, supaya kita sadar, kemudian bertumbuh, fokus pada prioritas-prioritas yang membuat kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih spiritual, menjadi pribadi yang lebih matang, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kita tentu mengenal sejarah Santo Agustinus pada waktu muda dulu bagaimana. Dan kemudian itu pengalaman yang sulit, yang berat itu membuat dia menjadi seorang santo yang sungguh-sungguh hebat, yang sungguh-sungguh suci dan rendah hati. Santo Ignatius Loyola pernah mengalami situasi sangat sulit sampai frustrasi. Tetapi kemudian melahirkan latihan rohani Santo Ignatius yang sangat terkenal dan mengubah banyak orang. Anda dan saya juga pasti mengalami peristiwa-peristiwa di dalam hidup yang begitu berat. Tetapi barang siapa bertahan dan terbuka dan belajar dari pengalaman yang sulit itu, kita justru bertumbuh. Maka ketika menghadapi peristiwa yang sulit, jangan khawatir. Ada rahmat tersembunyi yang akan kita terima, yang membuat kita jauh lebih bertumbuh, jauh lebih kuat, lebih tegar, dan lebih percaya kepada Tuhan. Saya sendiri ingin berbagi paling tidak 2 pengalaman yang membuat saya sungguh-sungguh bertumbuh dalam hidup rohani. Makin percaya dan makin mengandalkan Tuhan. Pengalaman yang pertama ketika pada tahun 2016 saya didiagnose kanker nasofaring karena di bawah dagu sini ada benjolan besar. Dan kemudian dilakukan biopsi, USG, PET scan, semua menunjukkan ada tanda-tanda bahwa di situ memang bertumbuh sesuatu yang terus berkembang. Juga ada di nasofaring sebuah pertumbuhan yang tidak biasa di situ. Maka selama 2 minggu diadakan observasi. Dan selama 2 minggu itu hidup saya jungkir balik. Apa yang selama ini sungguh-sungguh begitu penting, sungguh-sungguh mengganggu, menjadi tidak relevan sama sekali. Pada waktu itu saya hanya berdoa dan mohon seandainya saya bisa sehat kembali, sudah lebih dari cukup. Saya tidak akan mengharapkan apa-apa lagi. Kesehatan menjadi begitu penting, hidup itu menjadi begitu bernilai. Itu satu peristiwa yang sangat berat, yang kemudian mengubah cara pandang saya terhadap relasi, terhadap dunia, terhadap orang-orang di sekitar kita, juga terhadap hidup saya sendiri. Peristiwa yang kedua, ketika saya mengalami lockdown gara-gara COVID di Sri Lanka. Saya yang seharusnya 2 minggu menjadi 1 bulan lebih 5 hari. Dan praktis selama 25 hari itu saya sungguh-sungguh mengalami lockdown.
Totalnya menjadi 45 hari. Dan selama 25 hari itu tidak ada kepastian sama sekali. Apakah bisa kembali ke Indonesia karena penerbangan tidak ada? Sampai kapan juga tidak tahu. Dan kemudian kalau terjadi saya terkena COVID di negeri orang, pasti sulit sekali. Dan saya akan merasa sendirian dalam situasi sulit, akan sangat berat. Dan pada waktu itu kemudian saya melihat betapa bernilainya orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Betapa bernilainya orang-orang yang selalu ada di sekitar kita. Betapa bernilainya sebuah pengharapan. Meskipun kecil, pengharapan itu membuat saya terus bisa menghadapi kesulitan dan hari esok dengan lebih tenang. Dan kemudian banyak hal yang dulunya mengganggu menjadi tidak penting, tidak relevan. Itulah pengalaman-pengalaman negatif yang sungguh berat yang kita alami. Ternyata mengajak kita untuk melihat kembali apa yang penting dalam hidup ini. Anda dan saya, kita bersama juga pasti mengalami kesulitan besar pada awal-awal pandemi terutama. Ketika kita mendengar orang terkena COVID dan kemudian tidak lama kemudian meninggal. Dan begitu banyak yang mengalami hal seperti itu. Begitu banyak derita yang dialami. Kita sendiri selalu was-was. Saya sendiri kalau bangun pagi, kemudian saya mencoba menghirup udara, bernafas secara lebih dalam. Ketika bernafas bisa sungguh-sungguh dalam dan lega, waduh saya masih sehat. Puji Tuhan. Besok lagi secara satu hari, secara spontan, hari yang baru saya akan melakukan hal yang sama. Dan waduh, betapa bersyukurnya ketika sehat, bisa bernafas dengan lega. Tidak semua orang esok hari bangun dengan sehat. Dan itu yang terjadi. Itu juga pasti mengubah Anda dan saya. Saya sendiri mengalaminya. Melihat betapa pentingnya kehidupan ini. Betapa pentingnya kesehatan. Betapa pentingnya menjaga relasi. Supaya tetap baik dan saling mendukung. Apa yang dulunya menjadi soal, tidak lagi menjadi soal. Cukup kalau bisa bangun dengan sehat, bisa bernafas dengan lega. Saudara-saudari terkasih, kehidupan itu begitu indah. Apalagi dijalani dengan orang-orang yang sungguh membuat kita bertumbuh, membuat kita merasa dicintai dan dimengerti. Terutama orang-orang yang selalu bersama kita dalam suka dan duka. Karena itu, justru pengalaman-pengalaman negatif membuka mata kita, membuat kita semakin sadar betapa berartinya hidup ini, betapa berartinya orang-orang yang selalu ada bersama kita. Maka ketika kita mengalami derita, jangan khawatir, tetaplah berharap kepada Tuhan dan percayalah Tuhan selalu menemani kita. Tuhan sedang menyiapkan sebuah anugerah besar supaya hidup kita jauh lebih kokoh, lebih mendalam, dan kita menjadi lebih tangguh, lebih bersyukur atas kehidupan yang kita tetap masih terima setiap hari. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.